Selamat menyimak materi koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh Arman, SPDC GP, Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Pedoman penulisan koneksi antar materi modul 3.2. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. 5. Komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah hasil pemikiran Anda melalui LMS, Moda yang telah disepakati bersama. Pendahuluan. Dalam menyajikan materi koneksi antar materi modul 3.2 saya memilih bentuk sebuah presentasi video yang dimuat di media sosial khususnya YouTube dan Facebook. Saya meyakini bahwa konten video lebih mudah terdistribusi dibanding media lainnya. Hal tersebut disebabkan media video tidak memerlukan waktu khusus untuk membacanya. Konten video juga cenderung diminati oleh semua kalangan. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran berperan dalam mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, tetapi tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kata pamong dapat diartikan sebagai pemimpin pembelajaran. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memanfaatkan sumber daya atau aset di sekolah, agar dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Sumber daya yang terdapat di sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana terjadi interaksi atau hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik, yaitu unsur yang hidup, dan komponen abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik,
Unsur yang tidak hidup ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Melalui pemetaan kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, harus dapat mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah, yakni modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan, alam, modal agama dan budaya. Jika seorang pemimpin pembelajaran dapat memanfaatkan 7 modal utama menjadi sebuah kekuatan, maka hal tersebut akan sangat berguna untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu menerapkan pendekatan berbasis aset, asset-based thinking. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru akan mampu mengoptimalkan apa saja yang dimiliki oleh sekolah dan digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Seorang pemimpin pembelajaran akan memanfaatkan atau mengidentifikasi aset-aset atau modal yang ada di sekolah untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program sekolah dan mewujudkan visi dan misi sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Implementasi pada masyarakat sekitar adalah seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya, akan mampu menjalin kolaborasi dengan lingkungan sekitar sekolah demi kepentingan dan kemajuan sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sosok pemimpin yang mampu menemukanali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh suatu komunitas dalam suatu ekosistem, baik itu kekuatan yang berasal dari komponen abiotik maupun biotik. Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya akan memiliki sikap yang optimis terhadap berbagai keadaan atau situasi yang sedang dihadapi. Seorang pemimpin pembelajaran memandang setiap hal merupakan aset atau modal utama yang dapat menunjang dalam pengembangan komunitas. 7 modal utama atau aset di sekolah meliputi aset manusia, sosial, fisik, alam, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Beberapa contoh pemanfaatan aset yang ada di sekolah, misalnya saja dalam pembelajaran IPA terdapat materi gangguan pada sistem ekskresi pada manusia, yaitu berupa penyakit yang berkaitan dengan sistem ekskresi pada manusia. Sekitar 150 meter dari sekolah terdapat puskesmas dan di puskesmas tersebut terdapat wali murid dan keluarga dekat murid yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Puskesmas merupakan aset sosial terdekat dari sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi murid. Guru dapat menugaskan murid secara berkelompok untuk melakukan wawancara kepada tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas tersebut dan dapat dilakukan di luar jam kerja agar tidak mengganggu jam operasional puskesmas. Guru juga dapat mengundang salah satu tenaga kesehatan tersebut untuk menjadi guru tamu di sekolah. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan materi dengan modul lainnya, antara lain, Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1. Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Murid bukanlah kertas kosong, tetapi murid memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi terbaik yang sudah mereka miliki. Nilai dan peran guru penggerak, Modul 1.2. Guru sebagai pendidik merupakan bagian dari 7 modal utama, yaitu modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki nilai dan peran yang sangat penting dalam proses belajar di kelas. Guru memiliki nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif dan berpihak pada murid yang menjadi landasan dalam mewujudkan pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak, Modul 1.3. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki visi guru penggerak yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, dan diwujudkan melalui alur atap dan tahapan bakca. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah yang dilandasi oleh cara pandang inquiry apresiatif. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Cooper Ryder dan Whitney, 2005, yang menyatakan bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Budaya positif, Modul 1.4. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda, berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat murid, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pembelajaran diferensiasi, Modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru perlu melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran sosial dan emosional, Modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi. Teknik mindfulness merupakan salah satu yang dapat dijadikan strategi cara mengelola sumber daya manusia, yakni murid, sehingga melalui teknik tersebut dapat meningkatkan kecerdasan sosial emosional dan kecerdasan akademik murid. Aspek intelijensi atau kemampuan kognitif bukanlah satu-satunya aspek yang mempengaruhi perilaku anak kepada dirinya, orang lain dan lingkungannya, namun ada aspek lain yang tak kalah pentingnya berperan dalam proses pembelajaran, yakni aspek perkembangan sosial emosional, di mana proses pembelajaran ini mengembangkan keterampilan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain dan lingkungannya. Coaching untuk supervisi akademik, Modul 2.3.
Pendidikan yang memerdekakan pada hakikat pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada murid, Student Center Learning, yang telah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1922 di perguruan taman siswa. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Modul 3.1. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi yakni, dilema etika dan bujukan moral yang menuntut agar dapat mengambil keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, diharapkan agar pengambilan keputusan tersebut mengedepankan keputusan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan, berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, selama ini saya masih sering fokus dan berpikir berbasis defisit dan tidak jarang perasaan yang timbul adalah perasaan yang selalu pesimis sehingga tujuan atau cita-cita sulit dicapai. Akan tetapi setelah mempelajari modul 3.2 ini, sudut pandang mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya menjadi berubah. Karena ternyata seorang pemimpin seharusnya selalu mengedepankan pendekatan berbasis kekuatan, aset sehingga akan membuat kita selalu berpikir positif dan berusaha memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di sekeliling kita secara maksimal untuk mendukung proses pencapaian tujuan. Sebagai guru kita dapat mengembangkan kekuatan atau inti positif dalam diri kita melalui pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis aset, asset-based approach, adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA, menekankan pada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Sekolah yang menerapkan pendekatan PKBA akan berusaha memaksimalkan segala potensi yang termasuk faktor biotik dan abiotiknya untuk mencapai visi dan misi sekolah. Saat ini saya berpikir dan ke depan akan berusaha untuk memperkenalkan pendekatan PKBA agar dapat menjadi pendekatan dalam pengembangan komunitas di sekolah saya.